What? Bodica, avanti Roman Gunn. And always will be my queen! Halo sobat rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan adrenalin kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Hai teman-teman, kali ini Teteh akan mengulas satu peristiwa nyata yang pernah terjadi di tahun 60 Masehi, berjudul Boudica Queen of War, yaitu kisah heroik Ratu Boudica atau yang dikenal dengan julukan Queen of War. Boudica adalah salah satu pahlawan nasional Inggris dan hingga saat ini patung Boudica bersama kedua putrinya masih berdiri kokoh di kota London, Inggris. Berlatar belakang tahun 60 Masehi, di mana saat itu Inggris berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Roma menginvasi Inggris pada tahun 43 Masehi dan berhasil menaklukkan Inggris Selatan. Namun Kaisar Romawi bernama Augustus Nero mengizinkan suku Iceni yang dipimpin oleh Raja Pragustagus memerintah wilayah kekuasaannya yang meliputi Suffolk dan Essex sebagai sekutu paksa independen Roma yang harus tetap membayar pajak kepada Roma. Sebagai client king, Prasutagus tak pernah lalai menjalankan tugasnya demi keselamatan keluarga dan rakyatnya, meskipun bertentangan dengan hati nuraninya. Raja Prasutagus hidup damai dan bahagia bersama anak istrinya, seorang ratu suku Iceni. Ia berasal dari keluarga bangsawan suku Celtic, Trinofante di wilayah Comulodunum yang sekarang dikenal dengan Colchester. Mereka dikaruniai dua orang anak perempuan yang tak diketahui namanya. Bahkan nama kedua putrinya tidak tercatat dalam sejarah. Pagi itu, pengawal pribadi Prasutagus bernama Siaris baru saja pulang dari Camolus memantau pergerakan Catus Decianus, seorang prokurator atau gelar pejabat yang bertanggung jawab atas urusan keuangan suatu provinsi. Sebenarnya, Prasutagus tak ingin selamanya hidup di bawah perintah kolonial, dan hal itu mendapatkan dukungan dari sang istri. Singkat cerita, Boudica bersama kedua putri dan satu pelayannya berniat ke pasar Oppida yang berada di perbatasan Inggris Romawi yang tak terlalu jauh dari kota kediamannya. Saat memasuki kampung tersebut, sang pelayan segera meminta ratunya kembali ketika melihat mayat disalib. Boudica lantas menenangkan pelayannya dan berjanji akan segera pulang setelah membeli kebutuhannya. Sesampainya di sana, salah satu suku barbar Celtic bernama Charti terkejut melihat sang ratu sembari menyebut Boudica dan meminta teman-temannya berlutut di hadapan ratu. Pemandangan tersebut jelas membuat Boudica terkejut karena ia tak mengerti dengan ucapan Karti. Sang pelayan menjelaskan bahwa Boudica adalah Ratu Trinofante yang dikenal sebagai Ratu Perang. Jadi, Trinofante itu adalah salah satu suku kuno terkuat di Britania pada masa Romawi dan juga suku pertama yang menandatangani perjanjian paksa dengan Roma. Masyarakat percaya bahwa Boudica akan dilahirkan kembali untuk membebaskan bangsa Britania dari jajahan Romawi. Mendengar semua itu, Boudica berniat meninggalkan lokasi, namun salah satu penduduk Romawi menghentikannya karena merasa pelayan Boudica telah menghina Kaisar Romawi. Dan tiba-tiba
Kita beralih ke Roma, di mana Jenderal Paulinus selaku komandan Legium Gemina 14 yang kelak mengalahkan pemberontakan Boudica menemui Kaisar Augustus Nero. Selain seorang jenderal, Paulinus juga menjabat sebagai gubernur. Ia berkata, ada desas-desus dari suku Celt Cuculus bahwa tak lama lagi akan terjadi pemberontakan di bawah pimpinan seorang ratu yang akan mengakhiri kependudukan Romawi di tanah Britania. Nero memerintahkan untuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia melarang keterlibatan para wanita dalam pemerintahan yang akan menghukum mati jika ada yang melanggarnya, terutama bagi suku-suku yang ada di wilayah Inggris. Kembali ke Britania, sesampainya di rumah, Boudica menceritakan kejadian itu pada sang suami dan menanyakan perihal Ratu Boudica. Prasutagus berkata, istrinya seorang Trinofante yang menjadi Ratu Iceni. Bagi mereka, Boudica adalah kiriman dewa yang akan mengusir bangsa Romawi dari negeri Britania. Dengan pesimis, Boudica berkata, jelas itu bukan dirinya. Mereka salah memilih orang. Tapi, tidak dengan Prasutagus. Bisa saja mereka benar karena ratu adalah turunan Boudica. Untuk berjaga-jaga, ia melarang istrinya keluar rumah selama beberapa minggu untuk meredam berita tersebut agar tidak sampai ke istana Kaisar Romawi. Keesokan harinya, Boudica berlatih bersama kedua putrinya. Melihat kegigihan sang istri, Prasutagus memberinya hadiah sebuah pedang leluhur yang terbuat dari perunggu. Pedang tersebut pemberian ayah ratu saat Prasutagus melamarnya. Prasutagus yakin ini adalah waktu yang tepat mengembalikan pedang tersebut kepada istrinya. Prasutagus sangat terkejut ketika istrinya bisa menebas kayu menggunakan pedang yang terlihat berat dan tumpul. Ia seperti mendapat firasat sesuatu yang buruk akan menimpa keluarganya. Namun ia tak mengatakan hal itu kepada sang istri. Namun begitu, ia tak ingin kedua putrinya menjadi prajurit Trinofante. Ia berpesan pada istrinya agar menjadi ratu terbaik, tetap bersikap bijaksana dalam keadaan apapun, dan jangan mempercayai siapapun. Keesokan harinya rombongan pejabat Catus Decianus tiba di kediaman Prasutagus mengambil upeti. Dan seperti biasanya, Prasutagus harus berlutut mencium tangan Catus sebagai bentuk pelayanannya terhadap kekaisaran Romawi. Terlihat jelas, raja berat melakukan itu. Begitupun ratu dan rakyatnya, sangat tak nyaman melihat pemandangan tersebut. Bahkan, semua anak-anak di wilayah tersebut wajib belajar bahasa Romawi tanpa terkecuali. Solid bedrock. Setelah kepergian Catus, Prasutagus bersama pasukannya menjalankan rutinitasnya sebagai seorang raja, berkeliling menangkap para bandit yang meresahkan warga selama berhari-hari. Sebelum pergi, ia menitip pesan pada kedua putrinya agar selalu berada di sisi ibu mereka, seolah-olah itu membuat pertanda bahwa ia akan pergi untuk selama-lamanya. Dan benar saja, seminggu kemudian Ciaris pulang tanpa sang raja. Boudica sangat terpukul mengetahui kematian suaminya. Raja Prasutagus mewariskan kerajaannya kepada putri-putrinya dan sebagian lagi pada Kaisar Romawi. Sepeninggalnya raja, Boudica naik tahta menjadi ratu memimpin bangsa Iceni. Pengangkatan ratu dihadiri oleh pejabat Catus, tapi bukan untuk memberi dukungan, melainkan memberi hukuman karena melanggar perintah kaisar, di mana wanita dilarang terlibat dalam pemerintahan. Berdasarkan hukum Romawi, wanita tidak berhak mewarisi harta suaminya. Dengan menobatkan diri sebagai ratu, dianggap sebagai penghinaan terhadap Kaisar Romawi. Untuk itu statusnya sebagai ratu ditarik. Prasutagus berharap dapat menjaga posisi istrinya dengan sukarela, menyerahkan sebagian hartanya kepada Kaisar Nero. Akan tetapi, wasiat Prasutagus diabaikan. Seluruh harta, benda beserta istananya diambil paksa oleh Catus. Bahkan ratu dihukum cambuk. Kedua putrinya diperkaos dan para kepala suku Iceni pun diperlakukan seperti budak. Yang lebih mengagetkan lagi, Ciaris terlibat dalam aksi tersebut. Tewasnya Prasutagus membuatnya jadi pengkhianat demi sebuah jabatan. This
Tepat tengah malam, Karti bersama rombongannya secara diam-diam membawa kabur Boudica ke tempat persembunyiannya. You must come. Kondisi Boudica terlihat sangat memprihatinkan. Wajahnya dicap layaknya budak, giginya patah, dan punggungnya penuh luka cambuk. Saat siuman, Boudica langsung menanyakan keberadaan kedua putrinya. Tak lama kemudian, mereka menemui sang ibu. Putrinya berkata bahwa Karti seorang prajurit sekaligus peramal. Menurut penglihatan Karti, ibunya akan menjadi ratu penyelamat bangsa mereka. Singkat cerita, sebulan kemudian, kondisi ratu akhirnya pulih. Kedua putrinya meminta sang ibu menyatukan berbagai suku bangsa Inggris untuk mengusir penjajah sesuai keinginan Karti dan pasukannya. Awalnya ratu menolak karena merasa dihianati oleh rakyatnya sendiri. Akan tetapi kejadian yang dialaminya saat itu menyulut amarah dan dendam sang ratu. Hari itu juga, ia kembali berlatih pedang. Karti mengembalikan pedang perunggunya yang sempat ia rebut dari anak buah Catus. Sesaat kemudian pemimpin suku barbar bernama Wolfgar tiba-tiba datang mengklaim tempat latihan pribadinya. Baginya, dialah yang pantas terpilih karena ratu tidak memenuhi syarat menjadi pemimpin Tridovante yang tak memiliki pengalaman perang dan hanya memiliki cap budak di wajah dan bekas cambukan di punggung. Ia bahkan membengkokkan pedang perunggu ratu dan membuangnya ke danau. Spontan ratu langsung terjun ke dasar danau. Anehnya, pedang tersebut kembali utuh dan terlihat sangat tajam, yang membuat mereka semua terkejut. Pada akhirnya Wolfgar mengakui Boudica sebagai pemimpinnya. Malam itu pengangkatan ratu kembali dilakukan oleh tetua suku atau Dewan Druid. Boudica berencana melakukan penyergapan terhadap rombongan Catus yang melewati hutan Valrock. Wolfgar keberatan dengan keputusan Boudica mengingat Catus dikawal oleh 80 perwira. Namun hal itu tak membuat Boudica gentar dan tetap dengan pada keputusannya. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya Boudica memimpin pasukannya menyerang rombongan Catus. Dan tebak, siapa orang pertama yang berada di barisan terdepan Catus? Ya, dia adalah pengkhianat Ciaris. Queen, who would dare stop my cohort? I'm Queen Boudica of the Iceni and the Trinovantes. What witchery is it? Ciaris memohon agar Boudica memaafkannya dan berjanji akan setia pada Boudica. Namun, semuanya sudah terlambat. Setelah kemenangan pertamanya, Dewan Druid mengungkap sebuah fakta yang membuat Boudica shock, yaitu kematian kedua putrinya. Jadi, hari saat Boudica digantung dan dicambuk, kedua putrinya mengalami nasib yang sama. Bahkan para prajurit sempat memperkaos mereka sebelum akhirnya dieksekusi mati. Apa yang dialami Boudica bersama putrinya sejak dirinya siuman hanyalah halusinasi semata. Arwah kedua putrinya terus mendampingi Boudica sesuai janji mereka kepada sang ayah sebelum terbunuh. Di sini terlihat jelas, saat Boudica meminta pedangnya pada putrinya, pedang itu seperti terbang. Masih tak percaya dengan ucapan Dewan, Boudica menanyakan hal itu pada Wolfgar, dan benar saja, selama ini Boudica selalu berbicara sendiri. Putus asa, sedih, ingin mati, dendam dan amarah bercampur jadi satu. Namun arwah kedua putrinya meminta Boudica bangkit dan membalaskan kematian mereka dan sang ayah. Semangat Boudica kembali bangkit, dan kali ini mereka akan melakukan penyerangan ke kota Camulus. Boudica. I meant the Roman governor.
Hari berikutnya di Cambridge Forest. Mendapat kemenangan berturut-turut, Boudica mempersatukan suku Iceni, Trinovantes, Cornwall, Durotiges, dan berbagai suku bangsa Inggris, dan juga menyiapkan pasukan untuk menyerang Comuladinum dan Londinium yang sekarang adalah London. Jenderal Paulinus yang baru kembali terkejut melihat kondisi istana Roma. Ia meminta Kaisar Nero untuk segera mengamankan diri, namun Nero menolak. Ia berkata kekacauan ini terjadi bukan kesalahannya, melainkan salah Boudica. Akan tetapi, Paulinus membantahnya. Menurutnya semua itu terjadi akibat kebijakan Nero yang tak secara langsung mendorong Boudica melakukan pemberontakan karena telah menghabisi keluarganya dengan aturan dan hukum yang dikeluarkan Kaisar. Mendengar hal itu, Kaisar Augustus Nero memilih bunuh diri. Paulinus berjanji akan memenangkan pertarungan yang tak bisa dilakukan Nero. Ia bergegas menyiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan Boudica yang kini berjumlah 230.000 jiwa yang terdiri dari prajurit dan warga sipil. Desas-desus kematian Nero dan perlawanan yang akan dilakukan Paulinus terdengar ke pasukan Boudica yang membuat mereka ciut termasuk Wulfgar. Wulfgar menyarankan Boudica untuk mundur dan menunda pertempuran hingga musim semi nanti selagi ia pergi mengumpulkan bala bantuan dari suku-suku lainnya. Akan tetapi, Boudica menolak mentah-mentah usul dari Wulfgar. Sebagai orang yang lebih berpengalaman di medan perang, melawan Paulinus bukanlah hal yang mudah. Karena itu, sama saja dengan mengantar nyawa, apalagi di musim dingin. Wulfgar menegaskan, ia dan anak buahnya akan mundur jika Boudica memaksa berperang melawan Paulinus di musim dingin. Keesokan paginya, hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Paulinus begitu optimis akan memenangkan pertempurannya, karena ia mengetahui pasukan Boudica terdiri dari prajurit amatiran dan rakyat biasa yang jelas jauh di bawah level pasukan Paulinus. Sementara itu di tempat lain, Boudica sedang bersiap-siap bersama prajuritnya, tanpa pasukan Wulfgar. Meskipun Paulinus hanya membawa sedikit pasukan, namun pertempuran sangat tidak seimbang. Ratusan pasukan Boudica berguguran tanpa bisa menyentuh pasukan Paulinus. Boudica meminta bantuan kepada kedua putrinya. Mereka berkata, semua sudah berakhir. Inilah saatnya ibu bergabung dengan kami dan ayah. Meskipun Karti menyadari tak ada harapan menang, namun ia tetap setia mendampingi Boudica. Dan tiba-tiba Wulfgar muncul bersama pasukannya. And always will be my queen! Time to go, Mother. Boudica, Wulfgar, dan Karti Arya tewas di tangan prajurit Paulinus. Dan berikut adalah fakta sejarah. Sejarah mencatat, Boudica kehilangan 80.000 prajurit dari total 230.000 pasukan. Sedangkan Paulinus hanya kehilangan 400 prajurit dari total 1.000 pasukan. Perjuangan Boudica melindungi sukunya menjadikan dirinya sebagai pahlawan nasional. Hal ini bertujuan sebagai bentuk perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan. Untuk menghargai jasanya,
ia mendapat julukan Queen of War. Dan pada tahun 1902, dibuatlah patung perunggu Boudica yang menaiki kereta. Boudica adalah inspirasi dari para ratu Inggris, mulai dari Ratu Mary, Elizabeth I, Victoria, hingga Elizabeth II. Romawi menguasai Inggris hingga tahun 410 Masehi. Fakta tentang kematian Boudica ada dua versi. 1. Mendengar kemenangan Romawi, Boudica dan putrinya meminum racun untuk menghindari penangkapan. 2. Boudica meninggal karena sakit. Jasa pahlawan, jasa penuh kenangan. Jasa yang tidak akan mampu dibeli dengan harta. Jasa yang punya tujuan yaitu merdeka atau mati. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak menuju sebuah tujuan untuk terciptanya sebuah kemerdekaan. Saya Tete bersama kru Sekilas Sinema undur diri. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Tete menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Tete nggak tayangin. Akhir kata dari Tete, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.